Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nina Karim Lestari dengan NIM 2515051 dari kelas PTI 2A Singaraja. Pada video kali ini, saya akan memperhatikan langkah-langkah dalam melakukan proses pembelajaran tugas dan uji kesamaan varian menggunakan software SPSS. Jenis uji yang digunakan ini adalah Independent Sample Test, yang dimana uji ini sangat tepat karena kita akan membandingkan rata-rata dari dua kelompok subjek yang saling bebas atau tidak terlibat satu sama lain, yaitu kelas A dan juga kelas B, sesuai dengan ketentuan di mana data masing-masing kelas berjumlah 40 sampel. Jika digabungkan secara vertikal ke bawah tentang keseluruhan sampel yang saya gunakan adalah sebanyak 80 baris data. Jadi sebelum kita memindahkan data ini ke program SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur data secara susun. Nah, pada kolom A, ini merupakan data nilai ujian nanti dari seluruh siswa. Baris 2 sampai 41 adalah nilai milik kelas A yang berjumlah 40 siswa, sedangkan baris 42 hingga 81 adalah milik kelas B yang juga berjumlah 40 siswa. Jadi untuk kolom C merupakan pengelompokan grup agar software SPSS dapat mengenali berbagai kelompoknya. Di sini saya menggunakan kode angka numerik. Angka 1 merupakan kode khusus untuk kelas A dan angka 2 merupakan kode khusus untuk kelas B. Jadi sebelum kita ke SPSS, untuk data ini kita copy terlebih dahulu. Setelah kita sekali kali masuk ke dalam program SPSS, langkah awal yang sangat krusial sebelum melakukan penggunaan data adalah mengatur berbagai variabel pada variabel view. Jadi ini kita bisa ganti menjadi nilai nilainya kita bisa ubah menjadi nilai desimalnya yang bisa kita ubah menjadi 0. Yang kita gunakan merupakan tanggal bulan tahun pekerjaan. Lalu untuk ini kita bisa berubah menjadi kelas. Nah, khusus untuk variabel kelas ini, karena sifatnya adalah data kategorikal untuk memisahkan grup, kita wajib menggunakan values. Kita klik kotak kecil yang ada di sini. Lalu kita tambahkan angka 1 pada kolom value ini. Untuk labelnya kita bisa ganti nama kelas yang mau kita gunakan. Untuk tadi kode 1 itu kita akan gunakan untuk kelas A, kita add. Lalu value dengan kode 2 itu untuk kelas B. Lalu kita klik OK. Setelah kedua kode kelompok ini terangkat, sekarang kita bisa ke data view. Sini sudah terbentuk dua kolom baru bernama nilai dan kelas. Kita bisa langsung ke analyze untuk melakukan uji T. Jadi sebelum kita mengeksekusi uji inti yaitu Independent Sample Test berdasarkan kaidah ilmiah statistika yang benar, kita wajib melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji formalitas. Agar ini sangat penting untuk membuktikan apakah data nilai dari kedua kelas terdistribusi secara normal atau tidak, karena uji parametrik seperti uji T hanya valid digunakan jika data berdistribusi normal. Kait dari itu kita langsung saja ke perangkatnya, kita langsung ke analyze. Kita pilih descriptive statistic, lalu kita klik explore. Nah, jika sudah terlihat
Pascal variabel nilai itu ke dependent list, dan variabel kelas itu ke factor list. Klik plot yang berada di sini. Terus kita ambil pada pilihan uji normality closed test. Klik continue. Lalu kita oke. Kita menunggu outputnya diproses di SPSS. Lalu kita perhatikan dua tabel awal yang muncul di awal. Bagian ini tabel group statistik. Di sini sudah dijelaskan data deskripsi yang jelas. Kelas A memiliki jumlah sampel 40 dengan nilai rata-ratanya itu 76,50 dan segala deviasinya 7,615. Lalu sudah ada test of normalitas. Bagian ini kita bisa fokus langsung ke Saviro Wheel, yang dimana karena jumlah sampel per kelas kita ini berada di bawah 50, di masing-masing itu ada 40 siswa. Kita lihat nilai C. Untuk kelas A bernilai 0,074 dan kelas B bernilai 0,009. Karena kedua nilai signifikan karena kedua nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,5, maka dapat dinyatakan secara sah bahwa data nilai kelas A dan B berdistribusi secara normal. Karena setiap normalitas sudah memenuhi, kita bisa melanjutkan ke uji inti. Ini kita bisa meminimais terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke pengujian inti, yaitu menguji perbedaan varian sekaligus perbedaan rata-rata menggunakan mean independent sample request. Seperti yang kita lihat di layar, kita masuk ke analyze, lalu ke compare means. Kita pilih ke independent sample request. Nah, untuk nilai ini kita masukkan ke test variable. Lalu untuk kelas kita bawa ke variable. Dan pada group 1 kita bisa ketik angka 1, dan pada kontak group 2 kita bisa ketik aja satu. Continue. Lalu kita tinggal OK. Lalu sekarang nilainya sudah muncul hasil output utamanya. Di sini terdapat dua tabel yang dapat kita baca sebentar. Yang pertama itu ada group statistik. Dapat kita lihat lintasan deskriptif dari data yang kita miliki di pada kelas 40. Jadi jumlah sampel sebanyak 40 dengan rata-rata sebesar 76,50. Lalu dengan deviasinya 10,213. Dan dengan kelas B, jumlah sampelnya bersama 40 dengan rata-rata 20,53 dengan setengah deviasi 13,50. Jadi untuk tabel kedua ini independent sample test. Nah, pada tabel ini kita akan menjawab dua poin penting analisis, yaitu uji varian dan uji perbedaan rata-rata. Nah, analisis pertama ini kita perhatikan kolom reference test of equality of variance.
Jadi kita perhatikan pada nilai C, khususnya itu ada di nilai 0,025. Nah, berdasarkan dasar pengambilan keputusan, karena nilai signifikansi 0,025 ini lebih kecil dari standar 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua kelompok data memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen. Nah, dampak dari varian yang tidak homogen ini adalah dalam membaca hasil uji klinik nanti, kita tidak menggunakan baris pertama, melainkan harus menggunakan baris kedua, yaitu baris equivariance abstract. Nah, untuk uji perbedaan rata-rata ini, kita bisa fokus pada baris kedua, yaitu equivariance no asuh, lalu kita geserkan dengan t-test. Kita lihat seek to tail. Nah, di sini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,129. Nah, berdasarkan teori dasar statistik, karena nilai signifikansi 0,129 ini lebih besar dari standar 0,05, maka hipotesis nol diterima. Jadi, kesimpulannya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian yang signifikan antara siswa di kelas A dengan siswa di kelas B. Perbedaan angka ini tabel pertama tadi secara statistik dianggap tidak berbeda nyata atau hanya terjadi karena faktor tertentu. Demikianlah seluruh rangkaian praktik independensi analytics serta pengerjaan kesamaan varian menggunakan software SPSS untuk data dua kelompok kelas dengan terdapat lulus sampel setiap kelasnya. Dari hasil pengujian dua tadi, kita telah berhasil menyimpulkan bahwa data yang memiliki varian tidak homogen serta tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara kelas A dan kelas B. Proses analisis data untuk bagian ini saya selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.